Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih pada libur ya. Saya kira mungkin ini bukan Anda saja yang merayakan Natal yang libur karena ini kalau tidak salah libur cuti bersama hari pertama. Kalau kemarin kan hari libur Natal, sekarang cuti bersama. Tapi tetap saja kalau kita perhatikan Anda banyak orang yang tetap mempersiapkan liburan, tapi banyak juga kalau elit politik di Jakarta fokusnya itu soal pilpres dan yang paling banyak disoroti sekarang itu adalah soal dugaan Gibran itu menggunakan earpiece contekan begitu ya Bung Rocky dan sudah ada penjelasan Bung Rocky dari KPU dan juga sudah ada konsorsium TV penyelenggara begitu tapi bahwa nggak ada perlakuan yang berbeda antara calon wakil presiden satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita amati orang nggak percaya itu Bung Rocky. Ini kan susah ini jadinya ya. Iya itu di dalam mitologi Yunani ada Mhm. seorang dewi Mhm. namanya Cassandra. Hmm. Cassandra Hmm. ini Hmm. dewi yang selalu mengucapkan mampu untuk menebak masa depan bahkan dan dia Hmm. selalu benar tuh dia jujur itu. Tetapi dia dikutuk oleh dewa-dewa di Hmm. Olympus bahwa Hmm. apa yang dia ucapkan nggak akan ada yang percaya tuh. Hmm. Lalu Hmm. dalam psikologi itu disebut Cassandra kompleks, nah, Hmm. Cassandra Hmm. syndrome. Jadi Kasana ini syndrome. juga peristiwa kemarin itu masuk dalam kategori itu Cassandra syndrome. Hmm. Kendati KPU atau siapapun mau bikin pengakuan, tapi orang nggak percaya tuh. Hmm. Karena Hmm. udah keburu, apalagi kalau ini udah ada keburu semacam pretext bahwa ya Pak Jokowi juga suka bohong Ya, dan ya, ya. Hmm. banyak data yang diucapkan Gibran juga bohong. Nah, kelihatannya orang akan bongkar itu lebih lebih dulu ketimbang soal teknis penjelasan Pak Ketua KPU atau partai-partai atau bahkan TV yang Hmm. merelay acara itu kan. Jadi Hmm. penjelasan teknis tidak ada gunanya lagi ketika secara etis masyarakat menganggap Gibran itu satu paket dengan rejim yang Hmm. berbohong itu, Hmm. Hmm. yang manipulatif dalam banyak soal. Jadi kita sebetulnya merasa mungkin aja memang benar bahwa itu semua dibikin sama itu. Hmm. Tetapi ini meyakinkan publik itu bukan sekedar meyakinkan secara teknis, itu masalahnya kan. Tetapi meyakinkan secara etis tuh. Hmm. Apalagi kadang-kala kita lihat bagaimana inkonsistensi Gibran di dalam menjelaskan sesuatu. Karena orang Hmm. menganggap ya kalau dia konsisten, dia ngerti masalahnya, maka dia nggak akan sebut misalnya apa kemarin itu SGA, incremental capital oh, oh, enggak, yang ya. satu ICOR, incremental capital output ratio tuh, yang Ah. kemarin kita bahas waktu Hmm. saya Hmm. live itu kan, yang Hmm. sebetulnya pengertiannya nggak begitu. Hmm. Justru Hmm. karena ada investasi, maka ICOR-nya itu bisa naik, bisa turun, tergantung Hmm. investasinya menghasilkan output apa tidak kan. Hmm. Gibran pakai terbalik bahwa Hmm. ICOR itu harus dinaikkan dulu baru investasi masuk. Kalau itu Hmm. akibat dijadikan sebab itu Hmm. terbalik ya logikanya kan. Lalu orang Hmm. ragu tuh, ini benar nggak? Apa dia sekedar nguping lalu dia ucapin Hmm. ulang dan salah logikanya kan? Jadi Hmm. banyak hal yang sebetulnya secara elementer itu salah pada Gibran. Tetapi memang dia kuasai panggung. Karena misalnya soal ICOR itu yang dulu kita pelajari pengantar ilmu ekonomi semua mahasiswa Hmm. pasti dapat Hmm. tentang apa istilah-istilah ICOR itu. Nggak bisa ditangkap juga oleh Mahfud dan Caimin Ya, kan? betul, Kan betul. mestinya langsung dibantah dong. Nggak begitu Hmm. dong pengertian ICOR. ICOR Hmm. itu justru datang setelah investasi masuk, baru diukur ICOR-nya. Bukan Hmm. ICOR-nya yang dinaikkan supaya investasi masuk, itu di mana logikanya tuh. Nah, Hmm. hal-hal sepele semacam itu yang sifatnya elementer secara secara akademis orang mulai ragukan. Nah, keraguan itu kemudian meluas bahwa nggak Hmm. mungkin Gibran Hmm. bisa nerangin banyak hal kalau tidak ada pembisiknya tuh kira-kira Ya, ya, begitu. ya, Nah, ya, itu ya. kecurigaan itu juga kecurigaan yang legitim karena dari awal kan orang disodorkan semacam keyakinan bahwa Gibran akan atau koalisi 02 ini akan memenangkan satu putaran. Karena itu orang dari awal merasa oh ini ya si Gibran ini mestinya dia kalah sama Mahfud, kalah sama Hmm. Caimin. Caimin. Ternyata Gibran yang menang. Lalu orang kaget, loh kok dia bisa benar? Bukan bisa Hmm. benar, dia bisa Ya, menang panggung kan. ya, Nah, ya. itu membuat orang curiga. Kalau begitu dia Hmm. pakai ini, kalau begitu ada pembisik, kalau begitu Ya. ada drone di kepalanya yang di atas apa namanya Hmm. auditorium itu misalnya itu. Hmm. Nah itu Hmm. itu kecurigaan yang mesti dibantah secara teknis, bukan sekedar keterangan pers dari KPU. Hmm. Kan itu Hmm. Hmm. masalahnya itu. Ya, ya. Oke, saya kira kalau Anda tadi menyebut Cassandra syndrome, kalau di Indonesia juga kan ada istilah-istilah sekali lanceng ke ujian seumur hidup Nah, orang tidak akan percaya kan ya gitu-gitu itu ya. begitu begitu maksudnya kira-kira tuh kedekatan
Hmm. idenya di situ tuh. Nah, Hmm. kita balik pada soal legitimasi kan. Hmm. Dan terlihat bahwa semakin hari teknik untuk mencari sensasi itu akan dipakai oleh 02. Hal-hal yang sahaja tuh dilakukan di situ. Tetapi sensasi itu sekali dipakai dan ternyata cacat, nggak bisa dipakai kembali tuh. Nah, Hmm. jadi Gibran pasti nggak bisa mengulangi cara-cara menjebak seperti kemarin, karena Hmm. pasti Pak Mahfud dan Pak Caimin itu udah siap-siap. Hmm. Walaupun kita udah kasih peringatan pada Pak Mahfud, tapi dia nggak percaya sama FNN. Tapi oke lah, apa tuh sebagai sahabat. Oke, ini berat ya. Jadi saya kira terus saya kira ya mau penjelasan apapun begitu ya, orang tidak akan percaya. Yang itu kita sering menyebut sebagai apa ya, semacam ya kayak udah public distrust gitu ya, udah kehilangan Iya, publik betul. gitu ya. Dan sekali lagi juga ada cerita yang saya kira dongeng anak-anak yang juga pernah kita bahas soal apa pengembala dan serigala itu yang dia setiap kali sering Iya, dia berteriak-teriak ada serigala, ternyata orang kampung datang nggak ada serigalanya begitu. Ketika suatu saat serigala datang dan dia teriak-teriak, yang orang nggak akan percaya. Saya kira sekali ini ketika katakanlah mereka bicara benar pun juga orang juga nggak percaya. itu soalnya tuh. Mestinya Hmm. kalau seandainya orang nggak percaya dan waktu dibuktikan apa yang data-data yang diucapkan oleh Gibran itu ternyata benar, maka orang mungkin masih oh ya ternyata ada Hmm. poinnya. Nah, Hmm. ini ternyata semua Ya, ya, ya. Hmm. iya, data maupun Hmm. konsep yang diterangkan oleh Gibran kebanyakan juga keliru. Jadi dianggap ya dia mau cepat-cepat aja ada di panggung. Ya. Itu Hmm. secara retorika dia dia Hmm. dapat panggung itu. Hmm. Tetapi logika dari perdebatan itu akhirnya dibongkar oleh netizen kan. Yang Hmm. sebetulnya itu kalau di Amerika itu dalam 1 detik udah keluar di TV itu. TV Betul. yang berelay juga pasti langsung Hmm. cek faktanya nih benar apa Hmm. enggak nih Hmm. angka-angka misalnya Bali Solo dan Jogja itu perbandingan Hmm. itu kan itu udah ada Ya. di depan komputer tak 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 tak, itu dalam 2 detik set Hmm. bohong nih Hmm. langsung drop itu elektabilitasnya tuh. Tapi Elektabilitasnya di ya. sini mesti tunggu kira-kira 5-6 jam baru Hmm. Ya. data-data itu bisa dibuka. Lama-lama terbuka bahwa oh Gibran banyak banyak ngacoknya sebetulnya tuh. Baru Hmm. mulai sadar lah orang bahwa oh, kalau begitu ada bagian yang lebih ngaco lagi mungkin yaitu yang membisiki itu karena Hmm. tiba-tiba ada pertanyaan spontan salah membuka Google lalu diucapkan dengan cara yang keliru kan itu. Hmm. Jadi semua yang kita sebut apa namanya dalam metodologi namanya hermeneutic of suspicion itu. Jadi Hmm. kecurigaan berdasarkan dugaan Hmm. itu atau kecurigaan yang dimaksudkan untuk menguji mana yang benar akhirnya ditemukan oleh netizen tuh Hmm. dengan hermeneutic of suspicion lalu dipastikan bahwa Gibran itu memang pada waktu di panggung dia menang sebetulnya tapi sehari kemudian dia kalah lagi tuh karena Hmm. dibongkar data-datanya tuh. Hmm. Walaupun ini sebetulnya hanya berguna pada kelas menengah kota tuh, Hmm. orang-orang bawah atau rakyat Wong cilik tentu nggak tidak akan mengerti apa yang sebetulnya sudah dipercakapkan oleh para elite di sini. Ya, ya, termasuk soal apa hilirisasi digital begitu ya. Emang apa urusannya buat buat para petani-petani kita? Iya, dan semua itu kan menunjukkan bahwa Gibran itu pidentik. Istilah pidentik itu artinya ingin pamer, tahu Hmm. semua tuh. Hmm. Dan bahaya dari pidentik ini, aktivitas pidentik itu adalah orang dengan mudah menemukan logika terbalik itu. Kan Hmm. semua orang yang berupaya untuk pamer pengetahuan itu dia mesti hati-hati juga dengan logikanya itu. Hmm. Begitu satu logika itu dikunci dan ternyata eh, terlihat eh, ketidakjujuran di dalam berlogika, maka Hmm. orang akan anggap ya lu sebetulnya cuma pamer-pamer doang tuh. Jadi itu soalnya tuh. Nah, lain Hmm. kalau diskusi itu diskusi meja bundar atau Hmm. apa namanya nih analisa SWOT misalnya atau Hmm. small group discussion. Nah, itu Ya, ya. pasti nggak mungkin Hmm. ada gimmick-gimmick yang ini bukan karena langsung kelihatan tuh oh you nggak Hmm. ngerti itu jalan Hmm. pikirannya. Nah, itu pentingnya misalnya Hmm. debat-debat itu pakai versi mahasiswa aja tuh yang debatnya enak itu walaupun agak panjang waktunya tetapi ada kesempatan orang untuk lihat bahwa ini otentik nggak jawabannya tuh. Saya Hmm. kira KPU mesti sponsori debat-debat di kampus justru kan di situ yang paling jujur sebetulnya orang nggak bisa Ya. bohong di situ. Ya, kan ini kalau kita lihat ya, Bung Rocky, kenapa kemudian muncul ketidakpercayaan ini kan pada dua ya, KPU sebagai penyelenggara, kan begitu ya, Bung Rocky, dan kedua kepada kandidat itu sendiri yang merupakan representasi dari rezim Pak Jokowi, kan begitu. Nah, menurut saya ini dalam jangka panjang sebenarnya sangat sangat berbahaya ya, karena jangka pendeknya saja mungkin orang
nanti katakanlah kalau kemudian akhirnya diputuskan juga pasangan Prabowo dan Gibran, orang juga tidak akan percaya kepada KPU dan menganggap KPU itu akan curang. Nah, dampak itu dalam jangka panjang, pemerintahan berikutnya itu terbebani bahwa mereka tidak punya basis legitimasi yang kuat karena publik sejak awal merasa ya mereka itu curang, mereka itu nipu. Kalau toh menang, mereka juga curang dan nipu kan. Ya itu masalahnya. Ini soal KPU justru ini kan KPU kelihatannya memang disetir karena itu dia siksak berubah-ubah sedikit lalu Hmm. dia balikin lagi tuh. Jadi tidak terlihat bahwa KPU itu punya standar dan standar debat kan Hmm. tergantung pada negosiasi dengan partai-partai yang mendukung koalisi-koalisi ini kan. Nah KPU sebetulnya disandra oleh kecemasan juga bahwa sesuatu yang dibisikkan pada KPU secara informal misalnya harus begini ya harus berhadapan juga dengan mata publik netizen yang makin lama makin tajam mengamati Hmm. Hmm. eh, sorry gerak KPU. Jadi Hmm. KPU akhirnya gamang juga tuh. Misalnya KPU bilang oke, sejak sekarang putaran berikutnya itu debatnya itu dibebasin aja, tergantung siapa yang mampu untuk mencuri perhatian dan panelis itu harus mengulas apa yang diuraikan oleh kandidat supaya langsung terlihat bahwa oh, nggak begitu. Yang dimaksud dengan pertanyaan panelis bukan yang dijawab oleh kandidat kan mesti begitu kan jadi Hmm. bikin free flow perdebatan itu kan seperti perdebatan di talk show yang kadang-kadang terlihat memang agak bertele-tele tapi justru dengan itu ditimbulkan kepercayaan bahwa ini debat yang sungguh-sungguh bukan debat yang ada skenario nya. Ya, iya, iya. Nah, ini kan saya lihat Roy Suryo misalnya dia yang dianggap tukang fitnah gitu oleh KPU yang mempersoalkan MAKE itu dia menyatakan dia akan mengambil langkah hukum. Tapi saya lihat kemungkinan besar juga kalau kemudian mereka terdesak ini KPU dan juga tim Paslon 02 bisa mengambil langkah hukum terhadap Roy Suryo gitu ya. Tetapi saya kira dalam pertempuran opini publik sekarang Roy Suryo itu menang satu langkah di depan mereka begitu. Jadi kalau toh nanti katakanlah kasus ini bergulir ke ranah hukum, ya publik akan tetap berpihak pada Roy Suryo. Ini saya kira makin makin pabaliet ini kalau orang Sunda nyebutnya buat KPU dan pemerintah atau paslon 02 gitu. Ini udah masuk prinsip keadilan jalanan sebetulnya. Ya, ya, Yang ya, diucapkan di jalan itu yang adil tuh. Walaupun ya, belum tentu itu yang ya. secara hukum adil. Mhm. Tetapi orang udah buat kesimpulan lebih dahulu tuh. Dan orang Mhm. menunggu justru Roy Suryo diperkarakan supaya Mhm. orang tambahkan lagi. Bener kan? Karena Roy Suryo jadi dipanggil Mhm. lagi tuh. Karena Roy Mhm. adalah oposisi kan. Mhm. Jadi udah susah itu. Karena keputusan publik itu nggak bisa lagi dibatalkan berdasarkan argumentasi teknis dari KPU. Oh enggak, Mhm. kita buat sama kok. Iya, tetapi sama itu apa maksudnya? Bisa sama alatnya, tapi frekuensinya beda kan? Kan ini Mhm. soal teknologi ini dia sophisticated tuh. Mhm. Perubahan perubahan satu digit frekuensinya itu udah bisa dia punya dua cabang itu. Ada bifurkasi di dalam earphone itu tuh. Kan itu istilah-istilah teknis itu yang mesti Mhm. kita perhatikan kan, bukan sekedar keterangan teknis. Dan ya ini cuma warnanya beda aja tuh dan bentuknya lain, selotipnya lain. Lah orang bisa bisa persoalkan apakah di dalam selotip itu juga ada semacam microchip misalnya. Jadi betul-betul ini soal mesti mesti panggil apa namanya nih Rembo untuk Mhm. memperlihatkan teknik manipulasi komunikasi itu. Tapi sekali lagi itu mungkin terlalu jelimet ya dan Mhm. orang menganggap ya lu mau terangin nggak terangin pokoknya gue nggak percaya kira-kira Iya, begitu. iya, 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 iya. Nah, itu saya kira yang berbahaya dan ke depan pun kalau toh kemudian mereka terpilih menjadi pemerintahan yang berkuasa ya basis legitimasinya berupa kepercayaan publik terhadap mereka itu sangat rendah. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya sebuah pemerintahan kemudian muncul public distrust yang luas gitu. Iya kan orang akan bilang ya sejak jadi calon wakil presiden aja udah Mhm. nipu Mhm. kok di Mhm. Mahkamah Konstitusi. Kan Mhm. ini calon yang diselundupkan, maka kata selundup itu juga akan berlaku. Berarti ada mikrofonnya yang juga diselundupkan tuh. Iya, Jadi iya, iya. udah jadi satu jalan Mhm. pikiran tuh dan Mhm. sebetulnya itu nggak fair juga. Tetapi bagaimana kita terangkan itu kalau sekuensis dari kehadiran Gibran itu memang Mhm. tidak normal. Itu udah Iya, iya, sering. iya, 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 iya. Susah, Bung Rocky. Kita seperti melawan arus besar itu kalau kita mencoba bahkan netral saja sekarang sulit untuk menyampaikan itu. Apalagi sekarang disebut di era post-truth dan lebih parah lagi ini bukan sekedar post-truth ya. Memang kemudian mereka itu dapat pembenaran, dapat justifikasi dari apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi dan kemudian menular pada Gibran.
Ya, itu namanya hilirisasi kedunguan. Dari hulu sampai hilir Iya, ada iya, kedunguan di situ kan. Dan iya. bagi BEM misalnya mahasiswa atau LSM merasa ya kalau Gibran memang bermutu ya kenapa takut debat di mahasiswa di kampus, datangin aja kampusnya kan. Iya, iya, Karena iya. anak UI juga lagi nunggu, anak UGM lagi nunggu tuh, UNS lagi nunggu tuh. Jadi cara untuk membuktikan bahwa Gibran itu otentik di dalam debat, Hmm, buatkan panggung yang tidak pakai mic, tidak pakai apa-apa, cuman bawa otak aja di situ kan. hmm, Nah, itu hmm. namanya forum mahasiswa. Di situ diuji betul-betul, dikalibrasi itu supaya terlihat bahwa oke, yang keluar dari mulutnya itu, dari intonasinya, artikulasinya itu betul-betul diolah di kepala tuh, bukan diolah di earphone kan. Itu Iya. kecurigaan orang tuh. Jadi saya kira bagus juga untuk fairness, daripada Gibran kena gibah terus, kena kecurigaan terus. Mending Gibran bilang, saya bersedia untuk di kalibrasi di forum manapun. Kan itu lebih fair itu kan. Hmm, hmm. Demikian juga Caimin atau Mahfud sebetulnya itu. Jadi ini masalah kita tuh, masalah menerima kejujuran dan berupaya untuk memulihkan kembali pengertian-pengertian dasar tentang etika publik tuh. Karena Ya, sebenarnya sebetulnya yang defisit di kita kan etika publik, sehingga publik merasa betul. ya apapun yang anda coba eh, terangkan itu cuma pembenaran, bukan kebenaran. Iya, 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 iya. Ini saya kira tadinya pasti tim paslon 02 ini merasa bahwa beban mereka itu eh, lepas ketika akhirnya Gibran bisa menguasai panggung perdebatan kemarin. Tapi ternyata kemudian hanya sehari berselang dan terus berlanjut sampai sekarang beban itu kembali bertambah lagi dan ini Gibran juga akan bebannya untuk menghadapi debat yang kedua jauh lebih berat bahkan dibandingkan dengan debat pertama itu. Iya, saya perhatikan dari tim 02 ini kelelahan mereka Ya, untuk menawarkan racun yang udah disebar oleh publik pada iya, Gibran. iya, Itu iya, iya. itu berat sekali kan. Jadi Hmm. detoksifikasi mesti dimulai dari Gibran sendiri. Gibran yang Yes. mesti bilang udah diam semua nih, gua buktiin bahwa gua bisa nih. Itu Hmm. selesai masalah kan. Nah itu Hmm. yang sebenarnya ditunggu publik. Publik cuma ingin Gibran diuji, di di dicemplungkan di dalam keadaan state of nature itu, dalam keadaan natural. Di Hmm. situ terlihat bahwa oke, Gibran ternyata memang punya konsep. Gibran mengerti Hmm. Hmm. beda antara tax ratio dan tingkat tarif tarif pajak. Kira-kira begitu kan? Hmm. Beda, Gibran bisa jelaskan bahwa ICO I-Core itu harusnya berfungsi sebagai ukuran setelah investasi masuk tuh, bukan sebelum investasi masuk. Jadi Hmm. semua itu hal-hal yang teknis. Demikian juga soal carbon capture itu kan. Capture ya. Jadi semua hal yang sebetulnya dia udah bicarakan itu datang aja lagi ke universitas kan, sehingga Hmm. universitas akan lihat oh betul-betul konsisten, tetapi juga mesti jujur. Gibran datang untuk mengkoreksi banyak hal yang salah kan, kan itu Hmm. baik juga kan. Ya, Ya, ya. yang saya maksud dengan tax ratio sebetulnya ini yang saya maksud dengan carbon capture itu sebetulnya begini-beginian, ICCOR itu kira-kira ini. Jadi semua hal yang jadi topik roastingan publik itu Hmm. mestinya Gibran jawab di dalam satu satu forum yang betul-betul resmi. Resmi dalam arti debatnya itu serius. Ya, 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 ya. Kalau kalau nggak begitu, ya percuma saja ya. Bung Rocky mau ngomong tiap hari membantah Ya, konsorsium bareng-bareng bantah orang nggak akan percaya gitu. ya itu sama seperti Hmm. koruptor itu Hmm. ajak semua pakar hukum pidana untuk membela Ya. dia, dan Aha. sebetulnya pakar hukum pidana tahu dari awal bahwa ini nggak bisa dibela tapi Hmm. dipaksain bela, tapi Hmm. hakim tahu bahwa ini sebetulnya pakar-pakar yang disewa oleh si koruptor tuh, lalu Yes. terbuka di dalam Hmm. persidangan kan. Itu Hmm. soalnya tuh. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap Iya, 0% ya. yes, dari awal.